Seperti biasa, nanti kita bahas 5 nomor, nanti setiap 5 nomor jeda untuk sesi tanya jawab, ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai yuk dari soal nomor 81. Ini soalnya 81 sampai 100 ya. Wah, lumayan banyak ini. Yuk, dari soal nomor 81 dulu ya. Berikut ini merupakan sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah. Mana yang benar? Kita bisa mengerjakan soal ini pakai konsep recall, ya enggak? Sifat keperiodikan dalam satu golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, kita pakai konsep recall. Semakin ke bawah, jari-jarinya bertambah, energi ionisasi berkurang, keelektronegatifan berkurang, afinitas elektron berkurang, oksidator berkurang, sifat logam bertambah. Ya enggak? Ya udah, tinggal kita cari aja pernyataan yang sesuai dengan konsep recall ini. Jawabannya adalah bebek. Gitu ya. Kalau titik leleh itu berkaitan dengan sifat fisik logam. Kalau sifat basa itu setara dengan sifat kelogaman. Makin logam, makin basa. Gitu ya. R itu radius jari-jari atom. Gitu. Mantap. Makin ke bawah, energi ionisasi makin kecil ya. Benar ya, bebek ya. 82. Reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut. Mana reaksi yang reaksinya spontan? Reaksi spontan itu kan kalau harga E0 sel bertanda positif, ya enggak? Atau bisa juga reaksi sesuai sama data E0. Sesuai dengan data E0. Jadi antara reaksi sama data E0-nya itu cocok, maka reaksinya spontan. Kalau saya sih lebih enak pakai cara yang kedua ini, deh. Tinggal lihat mana reaksi yang sesuai sama data E0. Nah, nanti jawabannya delta. Kita buktikan ya. Menurut reaksi oksidi, yang reduksi adalah Ag, ya toh? Yang oksidasi adalah seng. Kalau menurut data E0, E0-nya Ag itu kan lebih besar daripada E0-nya Zn, ya enggak? Berarti Ag-nya reduksi, Zn-nya oksidasi. Antara reaksi sama data E0 sesuai kan? Cocok kan? Kalau reaksi dan data E0-nya cocok, maka reaksinya spontan. Gitu. Reaksinya otomatis terjadi. 83. Diketahui delta H pembentukan 1 mol gas HBr sebesar minus 72 kJ. Delta H pembentukan itu kan harus unsur tambah unsur ya. Berarti unsur-unsurnya HBr itu kan H2 tambah Br2. Lalu produknya itu harus 1 mol senyawa. Jadi HBr yang dihasilkan harus koefisien 1. Gitu. Barulah disebut reaksi pembentukan. Kalau ada delta H, disebut delta H pembentukan. Maka untuk menguraikan 11,2 liter STP gas HBr jadi H2 dan Br2, perlu kalor sebanyak berapa? Menguraikan. Yang diketahui pembentukan, yang ditanya penguraian. Berarti tinggal kita balik ya. Karena penguraian sama pembentukan itu kan berkebalikan. Kalau dibalik, delta H-nya jadi plus, berubah tanda. Tapi ini HBr-nya masih 1 mol. Ya enggak? Yang diminta soal itu HBr-nya 11,2 liter. 11,2 liter STP itu kan setengah mol.
dibagi 22,4. Nah, kalau HBr-nya setengah mol, delta H-nya berapa? Ya, setengahnya. Setengah dari 72, 36 ya. Nah, maka jawabannya cendol. Tiap 1 mol HBr terurai, delta H-nya plus 72. Kalau setiap setengah mol HBr yang terurai, delta H-nya ya plus 36. 84. Zat berikut yang dilarutkan dalam 1 kg air memberikan penurunan titik beku paling besar. Kita disuruh mencari delta TF paling besar. Delta TF kan rumusnya seperti ini, toh. KF dikali molal dikali I, ya enggak? Molal itu kan rumusnya gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Yang diminta soal, carilah zat yang delta TF-nya terbesar. Penurunan paling besar. Berarti kan delta TF terbesar. Gram zatnya sama-sama 10 gram. Gram pelarutnya sama-sama 1000 gram. Dari A sampai E semuanya non-elektrolit. Berarti semua I bernilai 1. Berarti satu-satunya yang mempengaruhi hanya MR ya. Supaya delta TF-nya menghasilkan angka terbesar, maka MR-nya harus yang terkecil. MR paling kecil ya bebek. Karena C-nya paling sedikit nih. Semuanya CHO, tapi yang bebek ini C-nya jumlahnya cuma 1. Otomatis MR-nya terkecil. Nanti delta TF-nya terbesar. Oke. Berikutnya 85. Asam klorida 100 mili pH 3 akan dibuat menjadi pH 1. Maka asam klorida 1 molar yang harus ditambah berapa mili? Jadi toh ceritanya tuh gini, Dek. Kita punya HCl 100 mili pH 3 dicampur dengan HCl 1 molar, mililiternya nggak tahu, supaya jadi HCl pH 1. Nah, ceritanya tuh gini. Kita disuruh mencari berapa HCl yang ditambahkan supaya HCl akhir pH-nya 1. Berapa mililiter HCl 1 molar yang ditambah. Kita bisa mengerjakannya pakai konsep konsentrasi campuran ya. Konsentrasi campuran sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Konsentrasi campuran berarti kan HCl akhir. HCl akhir pH 1 itu konsentrasinya berapa? Kalau pH-nya 1, H plus-nya 10 pangkat min 1, konsentrasi HCl-nya sama, iya enggak? Oh, konsentrasi campurannya 10 pangkat min 1. Lalu konsentrasi HCl pH 3. pH 3 itu berarti H plus-nya berapa? 10 pangkat min 3, berarti HCl-nya juga 10 pangkat min 3 ya. Nah, 10 pangkat min 3, volumenya 100, ditambah konsentrasi HCl yang kedua, 1 molar, volumenya kita cari. Volume HCl1 100, ditambah volume HCl yang kedua yang kita cari. Udah, tinggal pindah ruas ketemu. Loh. Ternyata butuh 11 ml HCl 1 molar. Jawabannya cendol. Ya. Oke. Nomor 86 yuk. Dalam kesetimbangan terdapat campuran PCl5, PCl3, dan Cl2. Selanjutnya campuran gas dimampatkan. Maka yang terjadi apa? Kita bikin dulu reaksi kesetimbangannya.
PCl5 itu terdiri dari PCl3 dan Cl2. Terus dimampatkan. Dimampatkan itu berarti tekanannya diperbesar, ya enggak? Kalau tekanannya diperbesar, maka volumenya apa, Dek? Volumenya kecil. Dalam kesetimbangan, kalau volumenya kecil, maka kesetimbangan geser ke koefisien kecil juga. Ya enggak? Kocil. Berarti koefisien yang lebih kecil ini yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Sebelah kiri kan koefisiennya 1. Sebelah kanan koefisiennya 1 tambah 1, 2. Berarti koefisien yang kecil sebelah kiri ya. Berarti kesetimbangannya geser kiri. Kesetimbangan geser kiri. Kalau geser kiri itu berarti gimana? Zat kiri atau PCl5-nya bertambah, zat kanan PCl3 sama Cl2-nya berkurang. Gitu ya. Geser kiri itu artinya zat kiri bertambah, zat kanan berkurang. Ya udah, jawabannya alfa kan. PCl5 bertambah. Gampang ya. 87. Pembakaran 88 gram propana. C3H8 dibakar nih. Pasti jadi CO2 dan H2O. Jangan lupa disetarakan ya. Nah, akan dihasilkan karbon dioksida berapa gram? Gampang. Propana 88 gram, MR-nya kalau kita hitung itu 44, berarti kan 2 mol. Maka CO2 koefisien 3 kan berarti 6 mol ya. MR-nya CO2 itu 44, kita kalikan aja, ketemu gram. Udah, jawabannya delta, ya enggak? Terus 88, senyawa berikut yang mampu mereduksi CO2 plus dalam suasana basah adalah CO2 plus suasana basah itu artinya apa? Artinya larutan Fehling. Nah, senyawa yang dapat mereduksi larutan Fehling siapa? Senyawa yang dapat mereduksi larutan Fehling itu haruslah senyawa yang punya gugus aldehid, ya enggak? Ya udah, tinggal cari aja mana senyawa yang punya gugus aldehid. Jawabannya alfa, laktosa. Laktosa itu terdiri dari apa, Dek? Laktosa kan disakarida ya. Terdiri dari glukosa dan galaktosa. Ya enggak? Glukosa dan galaktosa kan termasuk aldoheksosa. Apa itu aldoheksosa? Aldoheksosa itu adalah gula dengan 6 atom karbon gugus aldehid. Aldoheksosa itu ada glukosa, ada galaktosa. 89. Jika X adalah golongan 6A, maka berdasarkan sifat periodik, senyawa dengan tipe ikatan kovalen adalah kovalen ya. Kovalen itu kan ciri-cirinya kan non-logam ketemu non-logam. Nah, golongan 6A kan non-logam. Non-logam. Berarti tinggal cari aja. Dia harus berpasangan dengan unsur yang bukan logam juga, supaya ikatannya kovalen. Kalau yang B jelas salah ya, natrium kan logam. Yang E juga jelas salah, berilium. Berilium kan juga logam ya. Tapi kan dulu pernah diterangin, Pak. Berilium itu ada yang kovalen.
Ya, senyawa berilium itu ada yang kovalen, ada yang ionik. Contoh yang kovalen itu BeCl2 itu kovalen. Tapi kalau BeS itu ionik. Jadi berilium itu kadang bisa kovalen, kadang bisa ionik ya. Wah, aneh ya. Berarti antara A, C, dan D. Nah, X kan golongan 6, A nih. Berarti X itu punya 2 tangan. D. Tahu dari mana, Pak? Nah, 6 biar jadi 8 kan kurang 2. Oh, berarti X itu secara umum punya 2 tangan. Kalau karbon punya berapa tangan? Karbon itu 4 tangan ya. Nah, gimana caranya supaya bisa mengikat X yang punya 2 tangan? Berarti kan kalau seperti ini bisa nih. CX, CX. Nah, kalau CX2 bisa. Tapi kalau CX3 nggak bisa ya. Berarti A salah. NX2. Nah, nitrogen itu punya berapa tangan? Nitrogen itu golongan 5. Biar jadi 8 kan kurang 3. Maka secara umum nitrogen punya 3 tangan. Tapi nitrogen juga bisa punya 5 tangan ya. Kalau ikatannya itu penyimpangan oktet, bisa punya 5 tangan sesuai jumlah elektron valensi. Tapi kalau sesuai oktet, nitrogen 3 tangan. Kalau ketemu X yang punya 2 tangan gimana? Nggak bisa ya. Atau nitrogen tuh bisa juga gini. NX, nah ini masuk X. X kan harus 2 tangan. Berarti nggak bisa. Kalau seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, jawabannya delta. B2X3. Boron. Boron itu kan non-logam ya. Boron itu non-logam. Golongan 3A tapi non-logam. Golongan 3A tapi non-logam. Berarti boron punya 3 tangan ya, sesuai golongannya ya. Nanti kalau B2X3 tuh gini deh. X, boron, gitu. X, boron, X. Ya enggak? Boron punya 3 tangan. X-nya masing-masing 2 tangan. Sesuai ya. Maka jawabannya delta. Tadi yang sama C seharusnya CX2 nih. 90. Besi 2,8 gram dapat diperoleh dari Fe2O3 sebanyak berapa? Fe2O3 itu mengandung 2 Fe. Fe yang diinginkan 2,8 gram. Berarti kalau AR-nya 56 itu kan 0,05 mol ya. Maka Fe2O3-nya 0,025 mol. Nah, MR-nya kan 160 nih. Mol kali MR 4 gram. Nah, harusnya 4 gram. Gampang ya. Berarti butuh 4 gram Fe2O3 supaya menghasilkan Fe 2,8 gram. Gitu. Sembilan satu, elektrolisis dengan menggunakan anoda mangan, maka dalam proses mangan akan teroksidasi. Nah, mangan Mn. Kalau mangan sebagai anoda, berarti kan mangan itu termasuk non inert atau tidak inert.
Kalau anodanya tidak inert, siapa yang oksidasi? Yang oksidasi adalah anoda itu sendiri. Anoda tersebut. Ya enggak? Berarti nanti Mn-nya oksidasi nih. Maka pernyataan 1 benar. Gitu. Sebab semua anoda akan larut selama elektrolisis kecuali platina. Salah. Tidak hanya platina ya. Anoda yang tidak larut itu anoda inert. Anoda inert itu ada siapa aja? Platina, karbon, emas. Jadi kalau anodanya terbuat dari 3 zat ini, maka anodanya tidak larut. Anodanya itu tahan terhadap oksidasi. Gitu ya. Tidak larut. Karena inert. Yang larut itu kalau tidak inert, non inert. Gitu. Berarti cendol ya, benar salah ya. 92. pH buffer asam dapat dibentuk dari pencampuran larutan asam asetat dan NaOH dengan konsentrasi asam berlebih. Coba aja kita ilustrasikan ya. Asam asetat tambah NaOH jadinya CH3COONa tambah H2O. Setara ya ini ya, sudah setara. Sekarang kalau konsentrasi asamnya berlebih, konsentrasi berlebih kan berarti tersisa. Pasti dia tuh tersisa kalau berlebih. Kalau asamnya tersisa, pasti NaOH atau basanya habis. Nah, nanti terbentuk garamnya. Garamnya yaitu CH3COONa. Ada asam lemah ketemu garamnya. Asam lemah ketemu garam. Berarti kan konsep buffer ya. Buffernya buffer asam. Ya enggak? Berarti 1 benar dong. Buffer asam. Sebab kelebihan asam akan membentuk sistem larutan garam dengan asam asetat pH di bawah 7 benar juga. Buffer asam kan pH-nya kurang dari 7. Pernyataan 1 dan 2 berhubungan nih. Berarti alfa. Gitu ya. 93. Laju reaksi umumnya dapat diperbesar dengan menaikkan suhu. Jelas benar ya. Semakin panas itu laju reaksinya makin cepat. Sebab kenaikan suhu menghasilkan reaksi yang dapat dibalik. Reaksi dapat balik. Salah dong. Reaksi yang dapat balik kan reaksi kesetimbangan ya. Suatu reaksi dapat membentuk kesetimbangan itu bukan karena suhu ya, Dik ya. Bukan karena suhu. Biasanya reaksi yang dapat membentuk kesetimbangan itu untuk reaksi-reaksi yang tidak sempurna. Itu bukan karena suhu. Nah, pengaruh suhu kalau suhunya naik, nanti energi kinetik molekul semakin besar. Kalau energi kinetik molekul semakin besar, molekul-molekulnya akan sering bertabrakan ya nanti ya. Kalau molekul-molekulnya sering bertabrakan, maka laju reaksi makin cepat. Nah, ini konsepnya ya. Penjelasan konsep hubungan suhu dengan laju reaksi. Berarti 93 cendol. 94, sistem pernafasan manusia memproduksi CO2 yang berkesetimbangan dalam tubuh sebagai buffer. Betul, Dek. CO2 itu kalau di dalam tubuh membentuk kesetimbangan dengan HCO3-. Apa itu HCO3-? Ion bikarbonat. Ya. Sebab CO2 berada dalam kesetimbangan dengan garam bikarbonat. Nah, betul juga. Berhubungan. Ya toh? Ion bikarbonat ini sebagai asamnya, CO2 ini sebagai basa konjugasinya.
asam ketemu basa konjugasi, berarti buffer asam. Makanya tubuh kita itu kan tahan terhadap perubahan pH ya. Bisa makan makanan yang asam, bisa minum minuman yang pahit. Habis makan asam minum pahit, badan tetap tahan. Gitu. Ya karena salah satunya ada sistem kesetimbangan antara CO2 sama HCO3. Habis makan apa yang asam-asam. Habis makan rujak, terus minumnya kopi espresso. Kopi itu juga asam ya. Apa dong yang pahit? Sabun. Masa makan sabun? 95. Energi ionisasi Na lebih besar daripada Mg. Kita cek konfigurasinya yuk. Na 11 elektron, Mg 12 elektron. Konfigurasinya Na itu neon 3s1, Mg itu neon 3s2. Oke, terlihat ya. Terlihat bahwa elektron terluarnya magnesium itu elektron yang berpasangan. Kalau sudah punya pasangan itu berarti elektronnya susah lepas ya. Nah, kalau sudah punya pasangan susah lepas. Kalau elektronnya susah lepas, energi ionisasinya besar, ya enggak? Berbeda dengan elektron terluarnya natrium. Elektronnya masih elektron jomblo. Kalau elektron jomblo, kalau jomblo kan masih bisa kelayapan ya. Elektronnya mudah lepas. Kalau mudah lepas itu energi ionisasinya kecil, ya enggak? Gitu. Salah dong, 1. Secara umum, ukuran atom unsur semakin kecil dari kiri ke kanan dalam satu periode. Benar toh? Dalam satu periode, semakin ke kanan, recall-nya gimana? Min plus 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 min. Jari-jari semakin kecil kalau semakin ke kanan. Salah benar delta. Yuk, 96 yuk. Diketahui reaksi seperti ini, pernyataan yang benar adalah reaksi di atas adalah reaksi redox. Kita cek ya. Kita cek Mn-nya aja deh. Mn di kiri kan plus 2 nih, biloxnya nih. Setelah reaksi jadi KMNO4, biloxnya Mn plus 7, ya enggak? Oh, berarti Mn-nya oksidasi. Nah, kalau ada zat yang oksidasi, pasti ada zat yang reduksi. Otomatis reaksinya redox. K2S2O8 sebagai reduktor. Reduktor itu kan yang mengalami oksidasi. Yang oksidasi kan MnSO4. Maka reduktornya itu seharusnya MnSO4. Nah, salah ini 2. Ion mangan oksidasi dengan melepaskan 5 elektron. Oksidasi itu berarti elektronnya lepas ya. Dari 2 sampai 7 itu naik berapa? Naik 5. Artinya ada apa? Artinya ada 5 elektron yang lepas. Definisi oksidasi kan pelepasan elektron. Kalau oksidasinya naik 5, berarti 5 elektron yang lepas. Reaksi tersebut tidak dipengaruhi pH. Kalau kita perhatikan reaksi, ternyata ada asam sulfat. Asam sulfat ini kan pemberi suasana asam, ya enggak? Nah, kalau ada zat asam atau ada zat basa, berarti reaksinya itu dipengaruhi pH. Maka pernyataan 4 ini salah. Seharusnya reaksi ini dipengaruhi pH ya, karena ada zat asam.
suasananya suasana asam. Gitu. Kalau ada zat basa, ya suasana basa. 1 dan 3 bebek ya. 97, dari data, pernyataan yang benar adalah, kita cari ordenya P yuk. Cari orde P. Kita pakai data 1 dan 2 ya, karena Q-nya sama toh. P1 banding P2. 0,2 banding 0,4, pangkat orde V1 banding V2. 1 banding 4 ya, jelas ya. 1 banding 4. Berarti orde P berapa? Orde P setengah pangkat berapa ketemu seperempat. Pangkat 2. Nah, ini orde P. Berarti 1 benar. Berikutnya kita cari orde Q. Orde Q pakai data 1 dan 3 ya, karena P-nya sama ya. Q1 banding Q3, setengah banding 1, pangkat orde, sama dengan V1 banding V3. 1 banding 1 kan 1. Otomatis orde Q 0. Nah, 2 benar. 3 pasti benar ya. 4 salah. Kan seharusnya P-nya pangkat 2. Berarti A. Caranya mencari nilai K gimana, Pak? Nah, ordenya kan sudah tahu nih kita. Berarti kan persamaan lajunya K dikali P pangkat 2 toh. Q nggak usah ditulis karena pangkat 0 pasti 1. Untuk mencari nilai K, masukkan salah satu data ke persamaan ini. Misal kita masukkan data pertama ya. 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K, P-nya 0,2 pangkat 2. Otomatis K-nya ketemu toh, 0,25. 98, hal yang sesuai untuk reaksi eksotermis. Eksoterm. Delta H negatif dong. 1 salah. Sistem memerlukan kalor? Salah. Justru sistem itu melepaskan kalor. Kalornya dilepaskan menuju lingkungan. Entalpi sistem naik? Salah. Seharusnya entalpi sistem berkurang. Kenapa kok bisa entalpi sistem berkurang? Karena kalornya hilang. Kalornya pindah dari sistem ke lingkungan, sehingga sistem entalpinya turun. Entalpi itu ya panas ya, atau kalor itu. Lingkungan menerima kalor. Nah, ini baru benar. 4 saja delta. Wah, gampang ya. 99. Reaksi asam oksalat dengan NaOH. Merupakan reaksi reduksi oksidasi. Yang namanya asam dengan basa itu ya namanya reaksi asam basa. Atau nama lainnya reaksi penetralan ya. Asam tambah basa namanya reaksi penetralan. Nah, kalau kita bikin reaksinya seperti ini nanti. Asam oksalat kan H2C2O4 ya, sama aja ya. C2H2O4 juga boleh. Asam oksalat teroksidasi jadi CO2, ya, kan bukan reaksi oksidasi, bukan reaksi redoks. 3 salah. Sebanyak 1 gram ekuivalen asam oksalat setara dengan 1 mol NaOH. Jadi misal nih, NaOH-nya 1 mol nih. Misal NaOH-nya 1 mol. Ini ya, koefisien NaOH-nya 2 ya. Maka asam oksalatnya setengah mol, ya enggak? Nah, gimana caranya biar jadi gram ekuivalen? Apa itu gram ekuivalen? Gram
ekuivalen itu cara mencarinya gini, Dek. Mol dikali valensi. Valensi asam oksalat berapa? Valensi asam oksalat itu 2. Karena ada 2H+. Ya enggak? Valensi asam itu jumlah H+, valensi basa itu jumlah OH-. Maka gram ekuivalennya berapa? Gram ekuivalen itu disingkat grek. Gitu ya. Setengah mol kali 2. Berarti 1. 1 grek. Bener dong. Sekarang kalau 0,1 mol asam oksalat dapat bereaksi sempurna dengan 0,2 gram ekuivalen NaOH, benar atau salah? Nah, kita bikin reaksinya lagi deh, reaksi baru. Tadi ya H2C2O4 tambah 2 NaOH dan bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kalau asam oksalatnya 0,1 mol, NaOH-nya kan 0,2 mol nih. Kita jadikan grek. Maka grek NaOH mol dikali valensi. Valensi NaOH kan 1 toh. OH-nya ada 1. Berarti benar dong 0,2 gram ekuivalen. 2 dan 4 itu cendol. Ya. Mantap. Terakhir, reaksi berikut merupakan reaksi apa? C2H2. Kalau kita gambar gini ya. Ada rangkap 3. Nah, ditambah HCl. Jadinya C2H3. C2H3Cl. Nah, masih ingat nggak? Dari rangkap 3 jadi rangkap 2 itu termasuk reaksi apa? Termasuk reaksi adisi. Berarti 1 salah, 2 salah, 3 salah. Displacement. Displacement itu sama aja reaksi substitusi ya. Adisi benar. Berarti delta. Gitu ya.